Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tammah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan kiram, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang pada ahkamu syar'iyyatin tata'allaqu bil khitbah. Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan khitbah, yakni berkaitan dengan peminangan. Ini kemarin sudah kita mulai dari musafah. Sekarang kita masuk pada khitbah dan kemudian nanti penjelasan tentang khutbahnya juga. Jadi ada khutbah ketika meminang, kemudian ada khutbah sebelum terjadi pernikahan. Satu disebut dengan khutbah khitbah, khutbah sebelum acara peminangan. Kemudian yang kedua disebut dengan khutbah nikah, yakni khutbah sebelum dilakukannya ijab kabul dalam pernikahan. Wa yusannu khutbatun minal wali lahu ay lin nikahi alladhi huwa al-aqdu bi an takuna qabla ijabihi. Disunnahkan khutbah dari wali kepada pria yang menjadi calon menantunya ketika prosesi nikah, pada saat sebelum terjadinya akad nikah atau sebelum adanya ijab. Ijab ini adalah pemberian, penyerahan. Fala tundabu ukhra minal khatibi qabla qabulihi, dan tidak disunnahkan khutbah lain sebelum qabul atau penerimaan. Jadi ada penyerahan, ada penerimaan. Jadi ijab itu penyerahan, qabul itu penerimaan. Ijab qabul artinya sebelum adanya ijab qabul, ijab yang dilakukan oleh wali kepada mempelai laki-laki atau adanya qabul yang dilakukan mempelai laki-laki terhadap ijab oleh calon mertuanya, harus ada khutbah terlebih dahulu. Disunnahkan disebut dengan khutbah nikah. Jadi ini yang pertama, ada khutbah nikah. Kemudian yang kedua, wa tusannu khutbatu aydan, dan disunnahkan khutbah juga qoblal khitbah, sebelum adanya peminangan. Wa kadza qoblal ijabah, ini dilakukan juga sebelum ada penerimaan dari orang yang bersangkutan, diterima atau tidak pinangannya tadi itu. Jadi ada khutbah sebelum terjadi peminangan, ada khutbah sebelum terjadi pernikahan. Ini juga harus diperhatikan, ini beda ya dengan khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat atau sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat itu termasuk rukun. Jadi salah satu yang menjadikan sahnya sholat Jumat itu adanya khutbah Jumat, sehingga khutbah Jumat itu termasuk rukun. Berbeda dengan khutbah
setelah Idul Adha dengan Idul Fitri. Ini berbeda. Bahkan di sebagian kalangan mazhab Syafi'i menyatakan sunnah khutbah setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ini berbeda. Nah, khutbah pada saat sebelum peminangan dan khutbah sebelum nikah juga adalah sunnah muakkad. Sunnah tentunya harus memperhatikan rukun-rukun khutbah. Maka pada saat sebelum terjadi peminangan atau sebelum terjadi pernikahan harus ada yang diperhatikan pada rukun khutbah. Jadi jemaah itu boleh mengkritik khotib kalau khotibnya kurang rukunnya, terutama pada khutbah Jumat tadi itu. Kenapa? Kalau khutbahnya itu tidak sesuai dengan rukun, tidak sesuai dengan syarat pada khutbah, maka khutbahnya itu tidak sah. Kalau khutbah sudah tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Itu harus ada koreksi dari jamaah. Bolehkah jamaah itu mengoreksi khotibnya pada saat khotib itu tidak tertib? Boleh. Bercerita boleh, cuman jangan ke sebelahnya. Kalau ke sebelahnya tak sah sholat Jumatnya. Idza qultani li sahibika min yaumil jum'ati ansib wal imamu yakhutub faqad lagaw. Apabila ada dua orang bercerita kepada teman yang di sebelahnya, bukan kepada khotib, teman sebelahnya, dia mengatakan ansib saja, diamlah kau. Dia ngomong cuma begitu, diam kau. Maka yang bercerita tadi itu juga lagau, sia-sia sholat Jumatnya. Maka ketika khutbah berlangsung diharamkan untuk bercerita antara dua ini. Sudah haram, Jumatnya juga sia-sia. Jadi bercerita pada saat khutbah Jumat itu sama dengan membatalkan sholat Jumat. Bercerita pada saat khutbah ada di atas itu sama dengan kita bercerita saat kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat Allahu Akbar, apa kabar? Sehat? Sama itu, sama ya. Maka tidak boleh. Maka hadis Nabi tadi jelas. Idza qultani li sahibika min yaumil jum'ati ansib wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah sholat Jumatnya. Faqad lagau. Qad itu harf tahqiq nanti dalam ilmu nahwu. Sungguh ketika menggunakan qad itu sudah tahqiqnya benar. Sungguh Jumat mereka itu sia-sia. Nah ini makanya sudahlah haram sia-sia. Nah, itu makanya hati-hati betul. Maka di beberapa masjid itu di depan itu ditaruhnya haram hukumnya berbicara ketika khotib sholat Jumat itu untuk mengingatkan. Kalau dulu kan ada dulu ya, yang kalau yang sebelum khutbah kedua itu selalu diingatkan. Belakangan memang banyak yang enggak. Kalau dulu tuh ada di masjid kita tuh yang lama-lama ada tuh. Idza qultani sahibika yaumil jum'ati ansib wal imam yakhutub faqad lagha. Bahkan dulu kalau menurut Atuk dulu diterjemahkan lagi dulu ya kan, lama dulu diterjemahkan supaya orang paham. Kenapa? Ini pemberitahuan yang sangat penting kepada jemaah. Kadang awak khutbah di atas banyak yang bercerita itu, cerita padahal perbuatan mereka sia-sia, perbuatan mereka haram. Maka diingatkan betul oleh muazzin kedua pada saat yang lalu itu. Diingatkan betul, bahkan diterjemahkan lagi hadis Nabi SAW berkaitan dengan sia-sia Jumat orang yang bercerita antara kawannya. Tetapi jemaah yang mengingatkan khotib, jemaah yang mengingatkan khotib itu tidak mengapa. Bercerita dia, iya nggak apa-apa, tapi mengingatkan khotib nggak apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita dengan jemaah. Rasul mengatakan dalam salah satu pelaksanaan sholat Jumatnya, as-shallaita, apakah kau sudah sholat? Bahkan ada riwayat yang menyatakan as-shallaita fi baitik, apakah kau sudah sholat di rumahmu, kata Nabi. Itulah yang menjadi perbedaan pendapat antara madhab Syafi'i dengan madhab yang lain tentang qobliyah Jumat. Ada tidak qobliyah Jumat itu? Qobliyah. Kalau Imam Asy-Syaukani mengatakan ada berdasarkan hadis yang begitu. As-shallaita fi baitik, apakah kau sudah sholat di rumahmu? Itu penjelasan dari Imam Asy-Syaukani, hadis berkaitan dengan as-shallaita fi baitik, apakah kau sudah sholat di rumahmu? Sehingga kemudian di penjelasan Imam Asy-Syaukani itu menyatakan bahwasanya sholat apa yang dikerjakan di rumah, nah itu yang disebut dengan sholat qobliyah Jumat. Atau misalnya Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin juga mengatakan qobliyah Jumat itu sama dengan qobliyah zuhur, bukan penyamaan dari sisi qiyas, karena memang la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam persoalan ibadah. Namun beliau menyatakan bahwasanya penyamaan ini adalah penyamaan dari sisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nanti di sebagian yang lain menyatakan qobliyah Jumat itu tidak ada. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena itu maka hadis Nabi yang menyatakan as-shallaita, apakah kau sudah sholat, kepada seorang sahabat, kemudian dijawab oleh sahabat, lamma ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Nah, bicaranya khutib dengan salah satu jemaah, bicaranya Rasul dengan salah satu jemaah itu menjadi dalil bahwa jemaah boleh mengingatkan khutib kalau misalnya rukun berkurang, rukun pada khutbah Jumat tidak sempurna atau bahkan ditinggalkan, maka sebaiknya rukun-rukunnya dirunutkan pada saat pelaksanaan rukun khutbah. Itu boleh. Maaf khutib, Anda tidak mengucapkan selawat kepada Nabi, atau Anda tidak membaca salah satu ayat Al-Quran, silakan diulang. Itu bisa diingatkan. Atau misalnya khutib terlalu lama, jadi setidaknya khutbah itu ya kalau setengah jam sudah lama lah itu ya, 20 menit masih mending lah, 20 setengah jam pun sudah lama itu 20 menit juga sudah bisa. Ini kalau khutbahnya udah 45 menit, udah ini kacau sudah ini. Itu bolehkah jemaah mengingatkan? Boleh. Dengan apa namanya? Dengan apa nama istilahnya? Kode juga bisa. Dengan ngomong juga bisa. Maaf, Anda terlalu lama khutbah. Itu bisa tuh. Bisa. Jadi ada koreksi dari jemaah kepada khutibnya. Gitu. Jadi ada dulu, Allah yarham, guru kami, guru tafsir, namanya Muhammad Adin Angkasa. Itu dia 17 tahun di Mekah. Dia cerita ketika khutib berkhutbah, di salah satu syekhnya berkhutbah, ini yang dibawa nangis terus, nangis saja dia. Dipikir khutib paten kali ceramah, aku dipikirnya, wah nangis kawan tuh, bahkan gitu. Wah sesungguhnya mantap kali ceramah, lama khutibnya kan gitu. Begitu kemudian selesai sholat, kau tadi kenapa menangis, kata khutibnya. Yang mana yang ceramahku yang menyentuh perasaanmu, gitu. Kata jemaahnya, tak ada yang menyentuh. Kenapa kau nangis? Kau terlalu lama khutib, kambing udah tak kemana-mana, udah berserak lama kali khutib. Bukan menyentuh karena terlalu lama khutibnya tadi itu. Ini khutib ya pada saat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau khutib dalam khutbah nikah atau khutbah meminang, itu tidak perlu pakai mimbar, tidak perlu juga berdiri, biasa aja duduk, itu namanya juga khutbah. Nah, makanya ada susunan ketika melaksanakan khutbah itu. Apa susunannya?
Saya bada'u kullu bilhamdi wa tsana'i 'ala Allah Ta'ala. Maka dimulailah khutbah sebelum nikah atau sebelum peminangan itu dengan menggunakan hamdulillah. Jadi dengan pujian kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan satu hadis dengan menyatakan kullu kalamin la yabda'u fihi bihamdallahi fahuwa aqfa ay anil barakah. Setiap perkataan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka dia terputus dari berkah. Jadi setiap perkataan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka perkataan itu adalah perkataan yang terputus dari barokah. Makanya kan apakah termasuk khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, termasuk khutbah nikah itu harus dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Baru kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah wassalamu Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahil wahdah. Alhamdulillahi ja'ala lana imanan wa ihtisaba misalnya. Atau macam-macam ya. Itu alhamdulillah. Kemudian bisa didahului dengan syahadat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana imanan wa ihtisaba. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalaiq misalnya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baru kemudian summa bisolati wassalami, kemudian berselawat ala Rasulullah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berselawat. Susunannya itu jelas ya. Pujian kepada mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, kemudian syahadatain, kemudian selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selawat. Nah, pada saat kita melakukan khutbah tersebut, selawatnya kan beda-beda, terserah saja yang mana diambil satu pun tidak ada masalah. Yang biasanya disebutkan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin atau ala asyrafil anbiya'i wal mursalin dan seterusnya. Itu. Ini sama dengan ketika kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi sebaiknya jangan pakai wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ini kalau dalam ilmu nahwu badalnya yang salah itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Rasulillahi itu badal lagho namanya. Badal yang sia-sia diucapkan. Kenapa? Karena sudah ada badal sebelumnya, mubdal minhumnya sudah ada. Jadi langsung aja alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung aja. Jangan wa ashabihi rasulillahi lagi. Ngapain ada rasulillahi lagi? Kenapa? Karena sudah ada dhamir yang kembali kepada sebelumnya, wa ashabihi. Gitu. Kalau menggunakan washabi rasulillahi ajma'in pun kata-kata itu terlalu panjang untuk tidak efektif dalam sebuah doa. Nah, itu lawa. Jadi ada dua badal di sana yang sebenarnya tidak tepat penggunaannya dalam ilmu nahwu. Nah, itu makanya sebaiknya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in atau wa sahbihi ajma'in. Langsung aja. Kan artinya jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam ala asyrafil anbiya'i,
kepada Nabi yang paling mulia, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya, ajma'in, semuanya. Semua siapa? Semua sahabat. Jadi kalau artinya wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, dan sahabat-sahabatnya Rasulullah semuanya, ini malah nggak jelas artinya. Ini sahabat siapa sekarang? Rasulillahi, sahabat Nabi sebelumnya, atau sahabat Nabi kita? Itu malah badalnya itu badalnya itu tak jelas. Wa ashabihi Rasulillahi, itu yang tak jelas, makanya efektif wa ashabihi ajma'in. Sama dengan kemarin waktu kita menjelaskan kiramil Fatihah. Sebenarnya kan kiram itu adalah menjadi naat bagi man'ut sebelumnya. Contoh misalnya, ila hadratin nabiin al-mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah. Kiram itu sebenarnya bukan untuk suratul Fatihah, tapi kiram itu untuk siapa? Untuk Nabi, sahabatnya, dan kepada Nabi, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, yang mereka semua adalah yang mulia. Bacalah Al-Fatihah gitu. Jadi sebaiknya jangan pakai kiramil lagi lah gitu. Kalau yang tak tahu nahu tak apa-apa, tapi kalau yang tahu nahu kadang-kadang ini salah nih bacanya begitu. Jadi jangan pakai kiramil lagi, langsung aja Al-Fatihah. Karena kiram itu adalah naat yang membutuhkan man'ut gitu ya. Itu sama itu. Jadi dua itulah yang kata-katanya sebenarnya tidak sangat efektif untuk kita lakukan. Sehingga dalam khutbah juga begitu. Jadi disebutkan harus ada hamdu, harus ada pujian, kemudian harus ada baca selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca selawat kepada Nabi, summa yusibut taqwa, kemudian mewasiatkan takwa. Itu lagi itu. Itu wasiat takwa itu termasuk rukun itu. Cuma hati-hati ya, dalam khutbah Jumat antara membaca ayat Al-Quran dengan wasiat takwa ini hati-hati. Kenapa? Wasiat takwa itu rukun, membaca ayat juga rukun. Kadang-kadang dicukupkan antara membaca Quran dengan wasiat takwa. Ini yang termasuk samar dia. Ini sekarang baca Quran atau wasiat takwa sekarang? Kalau mau diulangi 2 kali. Contoh misalnya, kemudian dia bilang alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Misalnya, kemudian qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ini sekarang ini khotibnya membaca ayat atau mewasiatkan takwa. Ini yang samar ini. Maka kalau bisa diulangi balik. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu berarti baca ayat. Kemudian rasa takwa, ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi tidak samar. Satu baca ayat, satu adalah wasiat takwa. Itu yang jelas. Sebaiknya runutannya baca wasiat takwa dulu, baru kemudian baca ayat. Nah itu. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebaiknya dibedakan saja ayatnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dibedakan. Itu runutan dari rukun khutbahnya. Itu yang membedakan ceramah biasa dengan khutbah. Apakah itu khutbah sebelum nikah, khutbah sebelum peminangan, khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat, atau khutbah sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang membedakan itu apanya? Tertibnya. Tertibnya itu tadi.
Alhamdulillah, pujian kepada Allah, syahadatain, kemudian selawat dan salam kepada Rasul, kemudian mewasitkan takwa. 6. Satu lagi adalah membaca ayat, membaca salah satu ayat. Ada yang mengatakan membaca salah satu ayat atau satu hadis lagi. Satu ayat dan satu hadis. Tetapi di sebagian besar kalangan mazhab Syafi'i menyatakan satu ayat pun sudah. Kalau tidak membaca satu pun ayat, tak boleh, ini batal ini khutbahnya. Tak baca ayat, dia langsung aja ceramah, tangtung selesai. Satu biji pun tak ada ayat, ini batal ya khutbahnya. Semuanya begitu, baik pada khutbah sebelum nikah, khutbah sebelum peminangan, khutbah sebelum Jumat, khutbah sesudah Idul Fitri, Idul Adha, wajib ada ayatnya satu, tidak boleh tidak. Itu bedakannya. Nah, kalau dalam rukun khutbah Jumat ada 7. Satu lagi adalah doa kepada kaum muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, yang itu dilakukan pada khutbah kedua. Jadi ada 7 rukun khutbah Jumat ini. Sebaiknya 6 rukun yang pertama itu runut, berturut. Nah, itu berturut. Itu gampang, itu kan berturut. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu termasuk asana. Sebaiknya hamdalah dengan pujian dibedakan. Karena di sini dibedakan alhamdulillah ke hamdalah. Baik lagi, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini sanaan banyak. Baru kemudian liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Baru syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baru selawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baru kemudian bertakwa, ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru baca ayat, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri misalnya. Nah, baru itu yang keenam. Baru nanti setelahnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Sebenarnya khutbah ini 7 saja syaratnya. Sebaiknya 7 ini ada pada khutbah manapun, baik itu khutbah nikah, khutbah peminangan, khutbah Jumat, atau khutbah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu ya. Nah, tetapi kan jelas setelah itulah baru kita bisa ngomong bebas gitu. Kalau dalam rukun khutbah sebaiknya antara ayat dengan pembahasan yang mau kita bahas itu ada hubungannya. Jangan misalnya ayatnya apa? Tentang apa ya? Misalnya ayatnya tentang surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Contoh misalnya, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab atau Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam kita baru mendengar peristiwa pengkhianatan. Pengkhianatan itu tak nyambung ayat dengan yang dibicarakan. Satu ayatnya tentang tidak diragukan Al-Quran, satu tentang pengkhianatan. Nah, itu sebaiknya carilah ayat-ayat tentang pengkhianatan, jadi nyambung. Dalam khutbah nikah juga begitu, carilah ayat-ayat tentang berkaitan dengan persoalan nikah. Ini ada salah satu khutbah Rasulullah SAW ketika Rasul menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini fi dzikri khutbatin Nabi SAW hina zawaja bintahu Fatimah li Ali bin Ammi Abi Thalib wa lafzuha. Ini. Jadi dalam penjelasan ini disebutkan khutbah Nabi ketika Rasulullah SAW menikahkan anaknya Fatimah kepada Ali, anak pamannya Abu Thalib. Lafaznya alhamdulillahil mahmudu bi ni'matih. Nah itu.
Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan kenikmatannya. Al-ma'budu bi qudratih, yang disembah dengan kekuasaannya. Al-muta'u bi sultanih, yang ditetapkan kekuasaannya. Al-mar'ubu min adabi wa sututih, yang dikhawatiri atau ditakutkan dengan azab dan kemurkaannya. An-nafidu anhu fi sima'ih wa ardi'ih, yang menetapkan perintah baik di langit maupun di bumi. Alladzi khalaqal khalqa bi qudratih, dialah yang menciptakan seluruh makhluk dengan kekuasaannya. Wa sayyarahum bi ahkamih, dan Allah pula yang mengatur mereka semua makhluknya dengan hukum-hukumnya. Wa musyiatih, dan dengan kehendaknya. Wa ja'alal masahirata sababan lahiqan, dan dialah yang menjadikan pernikahan itu sebagai sebab adanya keturunan. Wa amron muftaridan, dan menjadi sebab perkara-perkara yang dia perintahkan untuk dilaksanakan. Au syajja au sabaka bihil anam wa akrama bihil arham. Faqala azaman qail. Nah, ini kan ayat ini dibacakan Nabi ini sesuai dengan pernikahan ini. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu sababan wa sihran wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari setetes air, kemudian dia menjadikan dari setetes air itu nasab, keturunan dan bentuk yang sempurna. Wa kana rabbuka qadira, dan Tuhanmu itu maha kuasa. Nah, ini kan berkaitan dengan itu. Jadi sebaiknya ayat yang dibacakan itu adalah ayat yang berkaitan dengan peminangan tadi itu. Jadi sebelum meminang juga begitu, bacakan khutbah. Sebetulnya kita dalam meminang sudah banyaknya yang ada apa nama bahasanya itu, apa namanya, bahasa datanglah, kan tak mungkin berbahasa kalau tak datang. Cuman mungkin susunan saja, supaya apa? Supaya menjadi disebut khutbah. Nah gitu. Kami datang untuk meminang anak uak di rumah ini. Kayaknya ada sekuntum bunga mawar di rumah ini yang dilihat oleh salah satu dari keponakan kami, kan begitu. Nah, cuma mungkin tak berurutan. Nah, kita merasa bahwa ketika kita meminang seseorang tak ada khutbah, padahal ada khutbah. Nah, itu disebut khutbah, dan itu hukumnya adalah sunnah. Apa bedanya khutbah dengan ceramah biasa? Khutbah tadi itu ada rukun-rukunnya, berurutan rukun-rukunnya tadi itu, mulai pujian sampai kepada membaca salah satu ayat Al-Quran. Nah, itulah urutan-urutan tadi itu, sehingga dia menjadi khutbah, bukan pidato biasa. Nah, khutbah ini hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi kalau misalnya bahasa peminangan, itu carilah hadis yang berkaitan dengan, atau ayat ya, ayat yang berkaitan dengan peminangan, dicari ayatnya. Nah, jadi kalau di sini disebutkan ada hadis atau ayat ya, ayat berkaitan dengan peminangan. Kalau Nabi SAW menyebutkan ayat, satu ayat, kemudian di sini ada lagi ayatnya lain, misalnya begini disebutkan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu juga bisa dilakukan. Jadi baik khitbah maupun pernikahan, cari ayat yang berkaitan dengan pernikahan tadi itu, atau berkaitan dengan peminangan. Sehingga apa? Sehingga antara ayat yang mau disampaikan pada hajat yang kita butuhkan itu balance, dia sama dia. Barulah setelah itu bercerita apa yang menjadi hajat tujuan kita. Misalnya di sini disebutkan, ji'tukum raghiban fi karimatikum atau fatatikum. Aku datang kepada kalian karena senang melihat salah satu dari gadis kalian yang mulia di rumah ini. Atau kalau menggunakan wakil,
ja'akum wakili auji tukum anhu khotiban karimatikum. Aku sebagai wakil dari fulan untuk menjadi khotib, menjadi pembicara dalam rangka meminang salah satu wanita di rumah ini. Itu kan hajatnya. Itu disampaikanlah kemudian hajatnya tadi itu. Disampaikan hajatnya tadi itu apa yang menjadi hajat. Tapi kalau pernikahan tidak. Nah, kalau pernikahan bahasa yang digunakan itu adalah azujuka ala ma'amarallahi bihi min imsaki bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Aku nikahkan engkau, aku nikahkan kalian. Itu biasanya kalau khutbah nikah kan dilakukan oleh P3N atau kuah, itu sebelum pernikahan. Aku nikahkan kalian atas perintah Allah untuk menjadi yang terbaik, supaya baik-baik hidup kalian, atau kalau terjadi perpisahan pun dengan cara yang paling baik. Itu jadi ada hajat yang disampaikan. Cuman hajat yang disampaikan ini bentuknya bukan merupakan salah satu rukun dari khutbah, tetapi salah satu anjuran untuk menggantikan kata-kata yang bisa dipahami oleh si tuan rumah tadi itu. Jadi kata-kata harus dipahami. Jadi kalau khutbah Jumat itu ada Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukmin dan mukminah. Itu. Nah, kalau di khutbah nikah atau khutbah peminangan ada bahasa memberitahukan hajat kepada yang punya rumah. Itu memberitahukan tadi itu. Nah, itulah yang menggantikan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat pada khutbah Jumat atau khutbah setelah Idul Fitri atau Idul Adha salatnya. Nah, itu bahasanya begitu. Aku datang kepada kalian untuk meminang, atau misalnya tadi itu aku nikahkan kalian atas nama Allah dengan perintah-perintah Allah. Itu bisa dilakukan. Makanya kadang-kadang kalau saya disuruh orang, Ustaz besok jadi khutbah nikah, tanya sama kuah dulu, kuah mau kuah yang menyampaikan khutbah nikahnya atau saya. Nanti Ustaz itu setelah nikah Ustaz baru khutbah nikah. Mana ada khutbah nikah setelah nikah? Khutbah nikah itu sebelum nikah. Kalau misalnya khutbah nikah itu sebelum nikah dan ceramah biasa, tak apa-apa. Jadi kalau ceramah biasa berarti setelah menikah. Yang namanya khutbah nikah dilakukan sebelum nikah atau sebelum peminangan. Sama dengan khutbah sholat Jumat dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, beda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sholatnya dulu baru kemudian khutbahnya. Khutbah juga begitu. Bahkan ada yang mengatakan makruh lagi ada khutbah setelah pernikahan. Tapi kalau ceramah saja, nasihat saja tak apa-apa. Nah, itu bedanya bentuk nasihat dengan khutbahnya tadi. Khutbah tadi memang harus ini dia, harus runut, mulai mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, lantas syahadatain, kemudian selawat kepada Rasul, baru kemudian mengucapkan wasiat takwa. Nah, ini mengatakan hajat atau penjelasan dalam acara tersebut. Nah, itu runutnya begitu, maka dia disebut sebagai khutbah. Kalau ceramah kan tidak runut, walaupun memang ceramah kadang-kadang menggunakan apa yang disebutkan dalam khutbah juga itu, tetapi ada ada tata caranya kapan dilakukan. Jadi seringkali saya begitu, Ustaz khutbah nikah Ustaz ya, nanti setelah nikah. Mana ada khutbah setelah nikah? Saya bilang khutbah itu sebelum nikah. Nah, itu ada. Nah, termasuk juga nanti itu meminang anak orang. Kita disuruh minang anak orang, ada khutbahnya. Nah, di situ ya. Jadi ini hukumnya adalah sunnah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Nah, kemudian disebutkan yuhramut tasrihu bi khitbatil mu'taddati min ghairihi raj'iyatan kanat aw ba'inan bi talaqin aw fasqin aw mautin.
diharamkan meminang orang yang masih dalam masa iddah, baik talaknya talak raj'i atau talaknya adalah talak bain dengan talak fasakh atau dalam keadaan meninggal. Jadi lihat dulu perempuan yang mau dikhitbah, jangankan dinikahi, dikhitbah pun hukumnya haram, dipinang pun hukumnya haram kalau perempuan itu masih dalam masa iddah. Ini ada kasus ini, banyak sekali kasusnya itu. Ada wanita yang masih masa iddah, dalam masa iddah itu ternyata dia ragu. Contoh begini, ini kan dia belum dicerai oleh suaminya, belum ada ucapan talak dari suaminya. Contoh misalnya suaminya masuk ke dalam penjara atau pergi, adakah ucapan talak dari suaminya? Tak ada. Dia tinggalkan sudah setahun, sudah cerai belum? Ya belum ada ucapan talak dari suaminya. Kalau gitu bagaimana? Ya mengadu kepada hakim, mengadu kepada hakim, nanti dijatuhkan fasaknya, fasakh nikah. Bedanya talak dengan fasakh ini, kalau talak itu ada apa namanya? Ada rujuknya. Rujuk tidak perlu pakai akad nikah yang baru. Itu rujuk. Bahkan di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan raja'tu ilaiki, aku rujuk kepadamu, sudah boleh. Bahkan tak perlu pakai saksi lagi, berdua itu tak apa-apa. Walaupun nanti sebagian mazhab mengatakan wajib pakai saksi, tapi di kalangan mazhab Syafi'i hampir rata mengatakan tidak pakai saksi. Pun tak apa-apa. Rujuk. Bedanya dengan fasakh yang dijatuhkan oleh hakim, fasakh itu tidak ada rujuk. Itu bedanya. Kalau dia mau kembali kepada istrinya harus dengan akad nikah yang baru, walaupun masih masa dalam iddah. Itu bedanya antara tolak dengan fasakh. Fasakh itu apa? Fasakh itu adalah talak yang dijatuhkan vonisnya oleh hakim akibat tuntutan istri kepada suaminya. Istri yang menuntut, saya sudah ditinggalkan Pak Hakim 1 bulan, tak dikasih saya nafkah sama sekali. Udah kalau kita tuh udah 3 bulan ya. Sebenarnya 1 hari sudah bisa ngadu. Kenapa? 1 hari 1 malam itu tak dikasih makan bagi seorang wanita itu udah lemah lah badannya, tak ada duitnya lagi. Suaminya sudah bisa ngadu, sudah. Ada yang berpendapat 1 tahun, tetapi ada yang berpendapat 1 hari sudah bisa ngadu kepada hakim. Kenapa? Kalau tak dikasih belanja sama laki, sementara istrinya tidak punya uang, bagaimana coba? Gimana dia mau meneruskan hidupnya tadi ini? Bagaimana tanggung jawab suami terhadap istrinya? Maka 1 hari ketika seorang istri sebenarnya kalau dia tidak diberikan nafkah sudah bisa ngadu. Hakim kemudian memanggil suaminya tadi itu. Ternyata tak datang-datang. Nah, sudah keputuskan fasakh. Nah, fasakh itu mulai ketika hakim menjatuhkan vonis fasakh, saat itulah mulai masa iddah. Ada masa iddahnya sama. Kalau talak dengan fasakh ini masa iddah sama. Kalau masa iddahnya itu masih fasakhnya fasakh 1 atau talaknya talak 1, itu masih ada masa menunggu. Masa menunggu tetap. Bedanya kalau fasakh, suaminya tadi itu boleh menikahinya kembali pada masa iddah. Tapi kalau lelaki lain untuk menikahi perempuan yang difasakh tadi itu harus di luar masa iddah. Itu bedanya. Kalau fasakh mau kembali harus akad nikah yang baru. Kalau misalnya tolak tidak, itu tolak tuh rojak tuh ilaiki saja sudah bisa. Itu bedanya fasakh dengan tolak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Jadi haram hukumnya mengkhitbah, meminang seorang perempuan yang masih dalam masa iddah. Nah, dulu guru kami menjelaskan lagi, perempuan itu masih masa dalam iddah, bersoleh pun haram dia. Nah, begitulah dulu. Masih masa dalam iddah dia.
Masa iddahnya berapa? Kalau misalnya ditalak atau difasah sama 3 bulan 10 hari. Kalau meninggal suaminya ada masa iddahnya, tetap ada. Kalau meninggal suaminya masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kalau meninggal. Kalau talak 3 bulan 10 hari, kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Itu. Nah, kalau misalnya sudah talaknya adalah talak roja'i, kemudian talak bain. Talak bain ini masih bain sughra, masih 2 kali. Habis masanya, sekarang ditanya dulu suaminya. Nah, itu adabnya. Suaminya yang sudah mentalaknya sampai talak bain, kalau masih ada ditanya, apakah suaminya mau balik lagi kepada istrinya atau tidak? Kalau dia mau balik, maka sebagian menyatakan haram bagi laki-laki lain untuk minang hidup. Suami yang lama itu tanya balik, kau balik lagi sama bini atau enggak? Tapi masih bain sughra ya, bukan bain kubro. Kalau bain kubro nanti dinikahi oleh laki-laki lain, itu malah dia tidak boleh lagi menanya-nanya bininya kecuali bininya sudah menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau masih bain sughra, masih talak 2, talak 1, talak 2, tapi sudah habis masa iddah, itu harus ada al-hakam yang suaminya tadi itu. Oh, kembali lagi tidak sama istri. Ini dalam rangka apa? Bima'ruf. Kadang-kadang kan begitu. Ada egoisme seorang laki-laki. Mau lagi dia sama perempuan tuh. Tapi karena perempuan itu sudah direbut laki-laki lain, lantak positif, kau pikir perempuan kau aja. Nah, kan begitu. Nah, ini yang menjadikan tidak ihsan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaiknya lakinya ditanya lagi, wah, tapi perempuannya aku sudah tak cinta, aku sudah cinta sama laki-laki lain. Nah, ini kacau lah sudah begitu. Nasihati lagi kan. Nah, itu. Nah, tapi tidak sampai haram. Tapi kalau dia masih masa iddah, masih dipinang oleh orang lain, dipinang oleh laki-laki yang lain selain orang yang meminangnya tadi atau selain suaminya tadi, itu hukumnya adalah haram. Tidak boleh meminang wanita yang dipinang oleh orang lain, tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam masa iddah atau masih dalam masa fasakh nikah tadi itu, atau masa iddah suaminya dalam keadaan meninggal. Itu hukumnya adalah haram. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya berkaitan dengan 2 hukum ini. Pertama berkaitan dengan khutbah dalam pernikahan, khutbah dalam peminangan, atau yang kedua adalah haram meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain, atau haram meminang wanita yang masih masa dalam iddah. Apakah iddahnya tolak, iddahnya fasakh, atau iddahnya karena kematian suaminya. Mungkin demikian saja saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, pada tafadhal masykurah. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Allah a'lam bishawab. Ada? Ya, silakan. Terkait durasi COVID dengan COVID dari ada bagaimana? Apakah Idul Adha itu dari selama pada Jumat betul waktunya luas ya lama? Ya. Kalau di dalam apa ya, khutbah Rasulullah, kita lihat ya, khutbahnya itu durasinya itu hampir sama. Walaupun ada nanti khutbah Nabi setelah Idul Fitri atau khutbah setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha itu lebih lama daripada sebelum Jumat. Ada yang lebih lama, tetapi ada juga yang sama. Jadi khutbah Nabi itu kan banyak tuh. Ada yang sama, ada yang lebih panjang khutbah Idul Fitri daripada khutbah sebelum Jumat. Cuma yang saya lihat dalam dalil itu, khutbah sebelum Jumat itu tidak pernah lebih panjang dari khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Tak pernah lebih panjang. Nah, itu.
Sama juga sebenarnya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha pun kalau kepanjangkan itu pening kepala orang udah mendengarnya kan gitu. Pokoknya kalau orang udah gelisah udah berhenti aja udah. Yang udah gelisah udah. Yang paling bagus itu kalau dia khutbah Jumat lah ya 15 menit inti 15 menit udah. Tapi kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha paling lama setengah jam lah udah. Itu sudah lama itu setengah jam lah. Jangan sampai 1 jam udah gelisah. 45 menit aja udah gelisah orang. Setengah jam udah pas lah itu. Nah, khutbahnya itu setelah Idul Adha. Kalau memang lama ada 45 menit itu udah gelisah. Nah itu ya. Durasi panjangnya tadi itu ya. Tapi tidak pernah durasi panjang khutbah Idul Fitri atau Idul Adha daripada khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu lebih pendek. 15 menit, paling lama 20 sudah selesai. Jangan sampai setengah jam lah. Setengah jam orang udah gelisah udah gitu. Nah itu kira-kira. Ada lebih pendek khutbah Jumat daripada khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha, lebih pendek dia. Nah, cuma nanti begini, kalau nanti di dalam penjelasan rukun Jumat ada namanya mualatu bainal khutbati was sholati. Mualah itu adalah tidak terlalu lama jeda antara khutbah dengan sholat. Artinya begitu turun khutbah langsung terus sholat. Nah, itu namanya mualah namanya. Kalau di wudhu mualah itu juga ada. Artinya membasuh antara wajah dengan tangan sampai siku itu tidak terlalu lama. Tangan dengan siku tidak terlalu lama. Jadi membasuh tangan, pokoknya ada kawan cerita, mana sehat? Udah sampai kering wajahnya baru tangan itu. Nah, kalau dalam wudu hukumnya bisa makruh. Tapi kalau dalam khutbah antara sholat dengan khutbah itu tidak boleh lama jeda. Begitu turun khutbah langsung jumpa pula kawannya di sini. Apa kabar? Sehat? Di mana kok baru pulang? Itu bisa membatalkan antara khutbah dengan sholat. Makanya kan memang khutbah Jumat dan Idul Fitri, khutbah Jumat dengan khutbah Jumat dengan sholat Jumat itu sebaiknya khotib dengan imam itu sama orangnya sebaiknya. Nah, khutbah Idul Fitri dengan sholat Idul Fitri itu sebaiknya beda. Itu yang berbeda ya. Jadi ini sebaiknya beda. Makanya kita banyak itu khutbah Idul Fitri, Idul Adha beda orangnya, tapi kalau khutbah Jumat itu sama orangnya. Memang begitu aturannya. Sebaiknya khutbah Idul Fitri dengan yang menjadi imam beda. Sebaiknya yang menjadi khutbah sholat Jumat dengan imamnya itu sama. Nah itu kan bedanya sama dengan akikah kurban. Kalau kurban sebaiknya dikasih dalam keadaan mentah. Kalau akikah sebaiknya dikasih dalam keadaan basah. Walaupun boleh juga, tapi tidak afdholiyah. Contoh misalnya khutbah Jumat beda, khotib dengan Jumat boleh juga. Khutbah Idul Fitri sama orang boleh, cuman tidak afdol sebagaimana tadi itu. Bolehkah kurban dikasih dalam keadaan masak? Boleh. Bolehkah misalnya akikah dikasih dalam keadaan mentah? Boleh juga. Cuman tidak afdol. Nah, itu aja, kurang afdol lah. Nah, mungkin begitu ya. Boleh kita bicara mengambil wudhu itu makruh hukumnya. Iya, makruh hukumnya. Itu tadi tidak terjadi mualah. Artinya tidak terjadi mualah. Lagi dia bicara, apa kabar? Sehat? Mana udah. Gimana sekarang rumahmu sana? Udah. Hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya sholat, hukumnya haram. Sudah haram, batal pula lagi. Sama dengan tadi itu. Ketika khotib di atas mimbar, dia berbicara dengan kawannya, sudah haram, batal lagi sholat Jumatnya. Nah itu dia. Bukan sholat Jumat secara keseluruhan batal, dia yang batal sholat Jumatnya.
Sholat Jumat orang lain tak batal dia. Kenapa? Dia berbicara pada saat khotib berada di atas mimbar. Ini batal. Makanya penting nanti memberitahukan kepada jemaah. Kenapa? Beberapa kali saya khutbah itu banyak sekali yang ngomong ketika khutbah itu, aduh, itu yang biasa itu yang di belakang-belakang atau di luar-luar ngomong begitu. Ini sudahlah perbuatannya haram. Kemudian dia ngomong itu dia membatalkan sholat Jumatnya itu, karena Rasul mengatakan takut lagau, maka sungguh sia-sia sholat Jumatnya. Itu begitu ya. Allah. Ini dulu, silakan. Terkait yang paling tadi pasang. Iya, pasang. Kan istri menceraikan dirinya sendiri. Iya. Itu durasinya macam mana? Pokoknya kebanyakan sekarang kan ketika orang berpasak, ketika ada seorang laki-laki yang ingin menikahinya, gitu. Artinya sudah 2 tahun atau 3 tahun dia ditinggalkan suami, gitu kan. Kemudian karena dia mau menikah, dia melepaskan diri, gitu kan. Iya. Itu tadi. Karena itu kan ada beberapa sebab terkena dari tindakan. Contohnya, saya melayani tapi juga kan bisa melepaskan diri. Iya. Di mazhab Syafi'i, wanita tidak bisa memfasakh dirinya sendiri kecuali hakim. Tapi mungkin di mazhab lain bisa. Contoh misalnya, iya, iya. Makanya kan kalau di mazhab Syafi'i tidak bisa. Di mazhab Syafi'i tidak bisa, harus ada hakim. Tapi di beberapa mazhab lain itu bisa. Contoh misalnya begini, aku ceraikan diriku dari dirimu. Sebenarnya wanita ini bukan menceraikan suaminya, dia menceraikan dirinya sendiri dari suaminya. Itu pun kalau ada izin suami. Kalau tidak ada izin suami, tidak boleh. Harus ada izin suami itu. Misalnya nih, suami bilang, ya sudah, talak aku serahkan padamu. Kata suaminya begitu tuh, talak aku serahkan kepadamu. Nah, kalau suami sudah mengatakan serahkan talakku kepadamu, maka perempuan pada saat itu mengatakan, aku ceraikan diriku dari dirimu. Bukan aku ceraikan dirimu. Kenapa? Perempuan tidak bisa menceraikan laki-laki, nggak bisa. Tapi begitu suaminya mengatakan, sudah, ini kan begini ya, peristiwa ini kan peristiwa di mana Rasulullah SAW pernah menyerahkan talak itu kepada istrinya. Barang siapa di antara istri-istri yang memang dia mau menceraikan dirinya dari diriku, aku serahkan, kata Rasul. Kan gitu. Nah, dari itulah kemudian ada madhab yang menyebutkan boleh menggunakan lafaz itu. Aku ceraikan diriku dari dirimu. Kalau suami menyerahkan talak itu kepada istrinya. Nah, itu begitu. Tapi kalau fasakh tidak begitu. Fasakh itu adalah pengaduan istri kepada hakim. Pak Hakim, ada qadhinya, bahwa suami saya sudah meninggalkan saya, Pak Hakim. Sudah berapa lama? 3 bulan, Pak Hakim. Saya sudah tak sanggup lagi lah. Gimana saya mencari makan sementara dia sendiri tak kasih saya begini. Baik, dipanggil suaminya tak datang. 2 hari tak datang, 3 hari tak datang, baru diputuskan hakim bahwa fasaqtu bainan nikahi fulan bin fulan baina fulanah binti fulan. Aku fasah, kata hakim, antara si fulan dengan fulanah binti fulan pernikahannya. Nah, sejak saat itulah hakim yang melakukan fasah. Makanya beda antara fasah dengan tolak yang dijatuhkan oleh suami tadi itu beda. Fasah itu tidak ada rujuk, tak boleh ada rujuk. Masa iddahnya ada, tapi tak boleh ada rujuk. Kalau si laki mau kembali kepada istrinya tadi itu harus menggunakan akad nikah yang baru. Nah, itu bedanya antara fasakh dengan talak tadi. Kalau talak tidak. Kalau talak dia harus, boleh dia masih masa iddah, dia boleh rujuk. Berdua saja dia, sudahlah, rojak bilaiki, aku balik sama mau balik, rujuk dia. Nah, itu boleh. Nah, itu bedanya nikah dengan talak. Nah, jadi fasakh ini tidak. Nah, makanya di salah satu penjelasan kitab Nidhumul Istima'i itu dijelaskan
ketika ada penyerahan dari suami kepada istri, maka istri itu boleh mentalak dirinya dari suaminya kalau ada penyerahan itu. Kalau tidak ada ya tidak ada, tidak boleh gitu. Udah terserahmu, kau mau cerai dari kau, tidak userahkan kalimat talak padamu, kata suaminya. Baru dia mengatakan tolak ti ilaika, aku tolak diriku dari dirimu. Nah gitu dia. Bukan dia mentolak suaminya, karena perempuan tidak boleh mentolak itu tadi. Jadi kalaupun misalnya ada, misalnya dia berpendapat sama tadi dia, ketika suaminya menyerahkan kalimat tolak kepada dirinya, dia kemudian mentolak dirinya dari suaminya tadi itu, karena sudah diserahkan kalimat tolak kepada istrinya tadi itu. Disitulah mulai berlaku masa iddah. Di situ 1, 2, 3 itu dijatuhkannya fasakh oleh hakim tadi, disitulah mulai berlaku masa iddah tadi itu. Nah, itu berlaku. Tidak boleh kemudian kau baru tinggalkan lama, karena ada kasus begitu. Dia menikah, tanya pula kan waktu itu, kau baru tinggalkan lama Ustaz saya, ditinggalkan lama, ada ucapan talak? Tidak. Tak ada. Tak ada gimana? Sudah dipasang sama hakim? Tidak. Sudah, tapi dipasang oleh hakim baru 1 bulan. Yang mana bisa? Ditinggalkan laki kan lama Ustaz, 2 tahun. Dipasang hakim 1 bulan. 1 bulan itulah waktu mulai melakukan masa iddah tadi itu. Berarti baru 1 bulan, belum lah. Tunggu 2 bulan 10 hari lagi. Nah gitu kira-kira. Walaupun ditinggalkannya sudah 2 tahun, tapi tetap masa fasakh atau masa tolak, apakah tolak dijatuhkan oleh suami atau tolak karena izin suami sehingga kemudian istri mentolak dirinya, mulai disitulah masa iddah tadi itu. Gitu. Allah. Ya, silakan ada lagi. Ya. Ya. Ada yang sholat kemudian. Iya. Ya. Ada yang sholat kemudian. Iya, memang ada khilafiyah. Cuman saya berpegangan pada hadis Nabi SAW tadi itu. Pada saat Nabi SAW melakukan khutbah, ada orang datang, kemudian duduk di situ. Ditanya Rasul, "As-shalaita? Apa kau sudah sholat?" "Lamma ya Rasulullah." Belum. Rasul mengatakan, "Sekarang sholat kau," kata Nabi. Itulah hadis yang menunjukkan bahwa walaupun khutbah sedang berlangsung, disunahkan dia untuk melaksanakan sholat qobliyah Jumat atau sholat tahiyatul masjid. Begitu dia datang, tetap disunahkan. Gitu. Memang ada perbedaan pendapat, cuman saya berpegang pada pendapat di kalangan jumhur mazhab Syafi'i mengatakan tetap sunnah hukumnya, walaupun khutbah lagi dalam keadaan khotib dalam keadaan berkhutbah, dia tetap melaksanakan ibadah sholat tadi itu, karena hadis Nabi SAW tadi itu sahih hadisnya itu. Itu saya lihat ada beberapa hadis itu, termasuk penjelasan Imam Nawawi, Imam Asy-Syaukani tentang sunnahnya sholat sebelum Jumat atau sholat tahiyatul masjid tadi, walaupun khotib itu berada di atas mimbar. Nah, cuma jangan lama-lama pula, cepatlah. Kenapa? Mendengarkan khutbah termasuk rukun. Mendengarkan khutbah termasuk rukun. Bagaimana kalau dia dari awal dari awal dia tidur sampai akhir khutbah misalnya, kalaupun dia mendengar sedikit aja pujian aja udah sah, dia alhamdulillah tidur dia itu sah. Tapi kalau total sama sekali tak dengar, kau dengar tadi khutbah walaupun sedikit tak dengar, itu batal tuh khutbahnya itu, karena mendengarkan khutbah itu termasuk rukun. Gitu. Kau dengarkan pujian tadi, iya habis pujian tidur aku sampai akhir, masih bisa lah. Kalau dari awal sampai akhir sedikit pun dia tak dengar, ini udah malah petaka kiamat. Nah, kira-kira begitu. Jadi tetap disunahkan. Iya. Sahkah kita menjatuhkan talak dalam keadaan emosi? Marah. Iya. Jadi kita jatuhkan talak. Iya. Jatuhkan satu-satu, tapi kita emosi. Di sebagian besar kalangan mazhab Syafi'i menyatakan tidak sah. Ini sama dengan hadis Nabi yang menyatakan dilarang atau tidak sah hakim menjatuhkan vonis sedangkan dia dalam keadaan marah. Hakim ini kan sama dengan keputusan laki-laki. Hakim sama dengan keputusan laki-laki. Maka dalam hadis Nabi ketika menyebutkan bahwa tidak sah hakim
hakim memutuskan dalam keadaan marah, termasuklah disamakan statusnya bahwa seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah tidak sah. Itu sebagian besar. Walaupun dia mengatakan sah, tapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan tidak sah dalam keadaan marah. Nah, kalau begitu bagaimana? Ditanya lagi laki-laki itu untuk kedua kalinya. Begini bang, kemarin abang tuh jatuhkan talak sama bini, kan dalam keadaan marah tuh. Betul nggak abang jatuhkan? Sebetulnya tidak, salah cakap aku, emosi kali kurasa waktu itu. Bagaimana? Nah, itu. Kalau dia mengatakan begitu, berarti tidak sah. Ucapan orang yang marah itu sama dengan ucapan orang yang samar. Pergilah ke tempat mama, misalnya pulang ke tempat ayah, misalnya. Tanya balik. Maksud abang kemarin apa? Nyuruh aku pergi? Tak ada, supaya kau kan rindu kali sama makmu. Ya udah pergilah sana. Bukan talak, bukan. Berarti bukan. Udah turun dengan talak saudara. Iya. Makanya ditanya lagi. Semalam waktu marah kau jatuhkan talak atau tidak? Ada. Tidak sebenarnya. Gitu. Tapi kalau dia bilang, ya, cuman lah aku tak menjatuhkan talak. Coba bayangkan abang lah. Adik abang itu coba berbonceng-boncengan dia sama laki-laki lain. Aku nggak marah, aku sudahlah, talak sajalah sudah. Tak cocok kami. Berarti kan jatuh dia talak. Tapi kalau dia bilang sebetulnya aku emosi di luar tadi, kok kenapa lah ke bini ibu, kenalah. Sebetulnya tak ada aku menjatuhkan talak, emosi aja aku tadi di luar tadi. Ada orang cari-cari utang tadi sama. Kalau begitu ucapan marah itu seperti ucapan samar, harus ditanya balik sama dia. Tapi kalau dia bilang marah kau semalam kau ucapkan talak, cuman lah bang, aku tak marah, menjatuhkan talak, sudahlah. Ada abang tuh berbonceng-boncengan dia sama laki-laki lain. Coba aku laki ini cemana? Mana harga diriku? Kan jatuh harga diriku bang. Nah sudahlah, kayaknya kami tak cocok bang, sudahlah, udah sahnya talak aku dia kemarin. Gitu. Jadi sebaiknya ditanya balik. Karena memang itu tadi banyak perbedaan pendapat. Satu bilang sah, satu bilang tak sah. Iya. Nah di situ ragunya Wak. Boleh. Ada yang bilang tak sah. Maka sebaiknya tanya balik. Ulangi tanya. Betulnya kalau katanya tidak, maka yang zahir adalah yang tidak. Kalau katanya iya, berarti iya. Karena ucapan marah itu sama dengan ucapan samar, tak jelas jatuh atau tidak talaknya. Begitu sih. Inilah, ya. Begitulah. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujib du'a'is sa'ilin. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirah والتوفيق والهداية والصبر والسلامة والصحة وبركة ومحبة علينا يا الله خصوصا لهذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. InsyaAllah di akhirat nanti Allah kumpulkan kita pula di dalam surganya. Amin ya mujibatul du'a'is sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.